Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, di sini khatib mengajak kepada diri pribadi serta jamaah sekalian agar senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, dan yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia ataupun hewan, telah Allah berikan nikmatnya masing-masing. Telah Allah berikan kepada mereka nikmat harta, telah Allah berikan kepada mereka nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat kesehatan. Allah berikan semuanya, baik itu yang muslimnya ataupun yang kafirnya. Akan tetapi nikmat iman dan nikmat Islam hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat diwafatkan di atas kedua kenikmatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga di sini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi serta jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena itulah kunci yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kemenangan di akhirat nanti. Allah telah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ajma'in, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang singkat. Beliau bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan asing. Islam datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali asing seperti sedia kala. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang asing tersebut. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya bada'al Islamu ghariban, agama Islam itu datang dalam keadaan yang sangat asing. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, masyarakat di Mekkah terkhususnya mereka semua menyembah berhala. Bahkan di Ka'bah, tempat yang paling suci yang ada di muka bumi ini, dikelilingi oleh 360 berhala di Ka'bah. Mereka semua menyembah berhala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya insan yang mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Maka agama Islam datang dengan keadaan yang sangat asing. Karena semua orang di sana tidak tahu yang namanya la ilaha illallah. Mereka tahu Allah, tapi mereka tidak mengenal kalimat la ilaha illallah. Mereka tahu Allah, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mereka tahu Allah, tapi mereka tidak tahu salat. Mereka tahu Allah, mereka tidak tahu puasa. Mereka tidak tahu bagaimana cara menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikin pada zaman itu semuanya menyembah kepada berhala. Tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memurkai semua penduduk yang ada di muka bumi ini, baik itu Arabnya ataupun orang lain, kecuali sisa-sisa sedikit dari para ahli kitab, orang-orang yang masih menjalankan agama nabi-nabi mereka terdahulu. Semuanya Allah murkai. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadaan Islam pada awal mulanya. Bahkan agama Islam di Mekah pada awal mulanya sangatlah sulit untuk disebarkan. Sedikit sekali orang yang berani menampakkan keislamannya. Orang yang masuk agama Islam takut disiksa. Orang yang masuk agama Islam takut untuk menampakkan ibadahnya. Berbeda dengan sekarang. Kita sholat bebas.
Dimanapun ada masjid, bahkan dalam jarak 1 kilo pasti ada satu masjid. Bebas kita mau sholat. Orang zaman dulu bahkan Nabi Muhammad menempatkan satu tempat di Bait Darul Arqam untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada yang berani sholat di hadapan Ka'bah kecuali Rasulullah SAW. Berbeda dengan sekarang. Walhamdulillah, kita sholat dimanapun bebas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Agama Islam akan kembali asing seperti sedia kala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan hanya terjadi nanti, bahkan saat ini pun sudah terjadi. Agama Islam, sebanyak ajaran Islam sudah asing bahkan di mata pemeluknya sendiri. Ajaran syariat Islam banyak yang sudah asing di mata para pengikutnya sendiri. Orang-orang sholat di masjid dianggap aneh. Orang-orang yang menjalankan sunnah dianggap aneh, dianggap asing. Kenapa mereka sholat ke masjid? Kenapa mereka bersekian? Kenapa mereka berjenggot? Apa yang mereka anut? Bahkan di hadapan mata pemeluk agama Islam sendiri, agama Islam itu sudah banyak yang asing. Dan contoh yang paling mudahnya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman ini waliyadzubillah, realita yang banyak terjadi di tubuh kaum muslimin. Ketika seorang anak, terutama anak perempuan, ketika dia tidak punya pendamping atau kita bilang tidak punya pacar, orang tuanya akan bilang ke anaknya, nak cari pacar. Kamu cantik, kenapa nggak punya pacar? Waliyadzubillah. Seakan-akan hal ini merupakan hal yang lumrah. Seakan hal ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Padahal Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taznu. Dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan janganlah kalian berzina. Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati. Dan di antara wasilah yang paling kuat untuk mengantarkan kepada perbuatan tersebut adalah berpacaran. Dan hal ini merupakan hal yang lumrah di tubuh kaum muslimin yang sekarang, waliyadzubillah. Dan ini merupakan ajaran sudah sangat asing. Sudah biasa. Anaknya tidak punya pacar dianggap tidak laku, bukan. Sesuatu yang terjaga lebih mahal dibandingkan yang terceceran di mana-mana. Tidak. Sesuatu yang tertutup lebih mahal dibandingkan sesuatu yang terbuka. Waliyadzubillah. Dan salah satu contoh lagi, suatu ajaran yang sudah nampak asing di hadapan kaum muslimin adalah musyarakatul ihtifalat allati ibtada'aha al-ghurabiyyun al-kuffar, yaitu mengikuti perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mungkin 2 minggu lalu, yaitu tanggal 25 Desember kita tahu, di situ merupakan hari Natal yang dirayakan oleh orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, yang mana mereka menganggap bahwasanya hari tersebut adalah hari kelahiran Isa Al-Masih yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Dan mereka merayakannya pada hari itu juga sebagai bentuk agar iman mereka lebih kuat. Namun waliyadzubillah, banyak di antara kaum muslim yang mengucapkan selamat untuk mereka pada hari perayaan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin telah mengatakan wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah Subhanahu wa taala telah mencela, telah mentahdzir, telah memperingatkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah memperingatkan mereka, fa kaifa nuhanni'uhum. Allah memperingatkan mereka bagaimana kita memberikan selamat kepada mereka. Wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin kita anggap masalah sepele. Ustaz, ini bukan masalah akidah. Wallahi syi'tum am abaitum, hadza masalah akidah. Kalian suka ataupun tidak suka, ini dianggap masalah akidah. Mereka merayakan hari perayaan mereka yang mereka anggap sebagai hari kelahiran anak Tuhan. Kita mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah ahad. Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad.
tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mengatakan Allahu Ahad, hati kita mengatakan Allahu Ahad. Bagaimana mulut kita dengan beraninya mengatakan selamat kepada hari perayaan-perayaan kaum kufar wal billah. Dan ini merupakan hal yang sudah dianggap lumrah di hadapan di tubuh kaum muslimin wal billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada ila yaumil muntaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan dalam hadisnya di kalimat terakhir dalam hadis tersebut. Nabi Muhammad mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih memeluk agama Islam dengan ajaran yang murni. Beruntunglah orang-orang yang menjalankan syariat Islam dengan sesuai petunjuk yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam dianggap asing bukan karena pemeluknya sedikit, bukan. Pemeluk agama Islam wallahi di persentase dunia ini sangat banyak. Bahkan di Indonesia persentase pemeluk Islam sangat banyak. Namun syariat Islam dianggap asing. Kenapa? Karena sedikit yang menjalankannya. Bukan karena sedikit yang memeluknya, namun sedikit yang menjalankannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita termasuk menjadi orang-orang yang asing tersebut. Orang-orang yang benar-benar menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita lebih semangat lagi untuk belajar agama. Jangan bosan-bosannya kita belajar agama, karena agar kita tidak terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang dianggap lumrah di tubuh kaum muslimin sekarang, caranya hanya satu: belajar agama. Belajar agama yang sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka jamaah kaum muslimin, ketika kita belajar pun kita juga harus menyelektif siapa yang kita dengarkan. Mau kita lihat di YouTube ataupun di TV, selektiflah dalam memilih ustadz yang kita dengarkan kajiannya. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkan bahwasanya sayati alaikum zaman yaktsuru khutaba'uhu wa yakillu fuqaha'uhu. Ibnu Mas'ud mengatakan pada awal perkataannya, wahai para sahabat, zaman kalian sekarang adalah zaman di mana banyak para ulamanya, banyak orang yang berilmu namun sedikit yang bisa berbicara di hadapan orang lain. Dan wasayati alaikum zaman, akan tiba zaman di mana yaktsuru khutaba'uhu, banyak pembicaranya, wa yakillu fuqaha'uhu, dan sedikit orang yang berilmu. Maka lebih selektif lagi dalam memilih ustadz-ustadz yang kita dengarkan kajiannya, baik itu dari gadget kita ataupun TV-TV kita. Karena zaman sekarang adalah zamannya sebagaimana diprediksi oleh Ibnu Mas'ud. Sekarang banyak bisa berbicara di hadapan orang lain, wallahi sangat banyak. Namun yang ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah banyak. Maka kita harus benar-benar menyelektif para ustadz-ustadz yang kita dengarkan kajiannya, agar kita dapat mempelajari agama Islam yang murni, yang sesuai diajarkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dan agar kita terjauh dari syubhat-syubhat duniawi ataupun diniyah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada yang salah, maka itu datang dari nafsu saya pribadi dan dari godaan syaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih bulawata umurina wa wafiqhum wa saddidhum lima fihi salahul islami wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa an sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم وسددهم لما فيه صلاح الإسلام يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.